Halo sahabatku, sobat NC. Kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi buat kalian ya terkait salah satu gangguan tidur yang mungkin pernah kalian alami. Saya pun juga biasanya juga eh, pernah mengalami ya yang biasa kita sebut dengan rep-repan ya. Ada yang menyebutnya ketindihan setan ya kan. Ada juga yang menyebutnya lindihan ya, kalau di Jawa namanya lindihan. Kalau di Bekasi namanya rep-repan ya. Apapun namanya ya, intinya kalau di dunia medis sebenarnya ada. Jadi kalian tidak perlu berpikir bahwa ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang goib ya, berkaitan dengan sedang ditindih setan atau mungkin uh, sedang dibelenggu oleh makhluk goib atau makhluk halus seperti itu ya. Kalian tidak perlu overthinking ke sana. Jadi kalau di dunia medis gangguan tidur semacam ini dinamakan sleep paralysis ya, sleep paralysis. Ini biasanya yang namanya sleep paralysis atau rep-repan atau ketindihan atau lindihan ini biasanya kita seperti sedang tidur kemudian terbangun terus tidak bisa menggerakkan badan kita. Jadi badan kita kayak terkunci gitu, terus kita nggak bisa menggerakkan tangan, kaki, bahkan untuk sekedar kita berteriak aja nggak bisa ya kan. Biasanya seperti mulut dibungkam ya suaranya ya. Jadi kita kayak terkunci kelok badan kita gitu loh. Biasanya kalau misalkan kita bisa berusaha fokus untuk bangun, mencari titik yang kita coba gerakkan, mungkin tangan kita atau mungkin kepala kita, nanti akan bisa terbangun dan semuanya akan hilang. Biasanya nanti pada saat sudah kebangun kita akan mengalami yang namanya jantung berdebar kencang ya, jantung berdebar, terus kemudian nafas seperti tersengal-sengal seperti itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang goib. Itu emang secara ilmiah sangat memungkinkan kita alami ya kan. Terus kemudian apa sih kira-kira penyebabnya, penyebab dari rep-repan atau sleep paralysis ini ya. Jadi kalau dari pengalaman saya dulu pernah mengalami dan cukup sering itu banyak sekali penyebabnya ya, yang pertama adalah karena kita sebelum kita tidur kita sempat makan agak berat ya, misalkan kita makan nasi lauknya agak berat, ayam atau misalkan daging jam 9, misalkan jam 9 kan biasa kalau bulan puasa ini kan suka habis tarawih pada makan lagi kan, boleh sebenarnya makan lagi, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya, nanti biasanya itu kalau kalian jarak tidurnya dekat, misalkan 1 jam sudah tidur atau mungkin tertidur, biasanya kalian kalau nggak refleks asam lambungnya, kalian mengalami mimpi buruk atau juga kalian bisa mengalami rep-repan ya. Ini juga sering dialami ketika kita tidur setelah sahur ya. Biasanya kan jamnya tanggung tuh, kita habis sahur misalkan menjelang subuh, terus kemudian habis subuh kan biasanya masih jam 5 ya, mungkin kalian tidur lagi kemudian terbangun lagi misalnya jam 7 atau setengah 7 kalau mau berangkat kerja. Jadi kalian jarak antara makan sahurnya itu sama tidur itu sangat dekat ya. Jadi akan lebih rentan mengalami rep-repan atau sleep paralysis. Jadi kalau kalian misalkan mengalami seperti itu ya, kalian sadari bahwa baiknya kalian jangan tidur setelah sahur atau setelah subuh ya. Atau kalaupun mau tidur aman ya kasih jeda ya. Misalkan kalau kalian sahur terakhir jam 5 kurang, kalian tidur jam 7 lah ya. Jadi kalau misalkan mas saya harus bekerja mas, gimana ya, mendingan habis subuh langsung berangkat, nanti datang lebih awal di kantor, kalian cari tempat tidur lah, apa itu lebih aman ya. Jadi di atas jam 7 itu lebih aman. Ini juga dari pengalaman ya, saya dulu karena sering mengalami rep-repan ketika tidur setelah subuh ya kan, akhirnya saya setelah subuh itu malah
meniatkan diri malah nggak tidur, saya lakukan aktivitas segala macam. Silahkan buat yang mau baca Al-Quran atau aktivitas apa aja yang positif ya, atau mungkin nyuci piring, silahkan. Nanti kalian langsung berangkat kerja, mandi berangkat. Nah, di kantor mungkin bisa nyari tempat yang memungkinkan untuk tidur sebentar, mungkin hanya sekedar setengah jam atau 1 jam ya, cukup kok, insya Allah sih. Kalau tidur malam kalian cukup ya, atau kalian kalau bisa tahan sampai Johor ya tidur siang 1 jam misalkan, boleh ya, itu lebih aman. Terus selain faktor makanan yang dekat, jam makan yang dekat jam tidur, juga disebabkan karena pada saat kalian tidur, kalian belum melepaskan pikiran kalian, melepaskan fokus kalian atas apa yang terjadi di hari itu ya. Atau jadi dalam sehari kalian melakukan aktivitas, mungkin ada masalah di pekerjaan atau mungkin ada masalah di keluarga segala macam ya, tiap orang berbeda. Ketika kalian tidur, beban itu masih kalian bawa, itu juga bisa memancing terjadinya sleep paralysis. Jadi kalian fisiknya tidur, secara lahirnya tidur, tapi batin kalian berkelana kemana-mana, akhirnya terbawa ke suatu mimpi yang buruk yang disertai dengan ketindihan tadi ya, atau rep-repan atau sleep paralysis, itu juga bisa. Jadi kalau bisa ya kalian sebelum tidur ya berusaha untuk melepas semua beban pikiran, melepaskan semua unek-unek sambil atur pernafasan, terapi diam, terapi tersenyum. Kalian atur pernapasan diafragma, boleh mendengarkan afirmasi, itu cukup membantu ya, cukup membantu sehingga kalian benar-benar mengalami rileks, baik dari sisi lahir badannya maupun dari sisi pikirannya atau psikisnya. Kalian bisa rileks sehingga tidur kalian akan berkualitas, atau yang biasa kita sebut dengan deep sleep ya, deep sleep. Jadi kalian benar-benar yang tidur nyenyak, tidur pulas, kalaupun mimpi ya mimpi yang indah gitu. Nanti kalau kalian mendapatkan tidur yang berkualitas, maka secara hormon kita juga akan menghasilkan senyawa melatonin yang bagus untuk meredam hormon stres kalian ya. Itu juga baik ya kalian terapkan. Intinya sebelum tidur ya kalian harus berusaha untuk relaksasi ya. Terus faktor lain adalah konsumsi obat-obatan tertentu ya, obat-obatan tertentu yang mungkin ada efek samping ya. Efek sampingnya juga bisa, misalkan kalian sedang mengkonsumsi obat pereda nyeri, atau mungkin obat sakit kepala, atau obat misalkan yang sedang menjalani diet ya, mungkin vitamin tertentu, macam-macam ya. Intinya itu bisa bawaan dari obat ya. Itu obat itu juga bisa menyebabkan kita efeknya berhalusinasi ya, apalagi kalau dosisnya terlalu tinggi ya. Jadi biasanya kalau sebutannya obat paten ya, kalau kalian mengkonsumsi obat paten itu biasanya ada efek samping yang mungkin sifatnya kita agak melayang ya, seperti itu ya. Itu juga bisa merangsang sleep paralysis atau rep-repan ya. Jadi seperti itu ya, banyak sekali sebabnya ya rep-repan ini ya. Intinya kalian perlu tanamkan bahwa kalaupun kalian mengalaminya tidak perlu panik ya, tidak perlu overthinking ke hal-hal yang gaib, mimpi buruk sedang diguna-guna seperti itu, buang jauh ya. Apalagi buat kita nih, buat teman-teman penderitaan anxiety disorder ini sangat mudah untuk overthinking ya. Jadi kalian harus mulai berpikir logis, ini cuma rep-repan, banyak kok yang mengalami ya. Udah seperti itu aja. Oh berarti aku tadi penyebabnya, makanku terlalu dekat tidur, tadi aku masih kepikiran pekerjaan tadi, atau aku habis minum obat flu yang dosisnya tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalian tidak drama ya. Pokoknya please kalian jangan gampang untuk drama ya. Tenang aja gitu loh. Pokoknya kalau ada kebingungan, komen aja di channel Sobat NC ya. Silahkan komen, insya Allah nanti dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya yang mungkin terbatas ya, nanti juga saya bantu tanyakan ke
beberapa teman yang profesional, tenaga medis atau mungkin dokter atau hipnoterapis atau psikiater. Kebetulan saya ada beberapa kawan yang bisa membantu ya. Baik, itu aja mungkin untuk saat ini informasi tentang rep-repan atau sleep paralysis. Semoga memberikan manfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk tidur berkualitas ya, agar kalian bangun pagi segar dan kalian merasakan badan yang fit dan tentunya kalian bahagia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.